Seringkali kita merasa lelah menjalani kehidupan. Pekerjaan menumpuk, masalah datang silih berganti, dan kadang kita merasa tidak sanggup lagi melangkah. Tetapi kabar baiknya, orang percaya tidak berjalan sendirian. Tuhan Yesus memberikan kekuatan yang baru setiap hari. Kekuatan itu bukan sekedar semangat manusia, tetapi kekuatan dari Kristus sendiri. Tema renungan hari ini, kekuatan yang datang dari Kristus. Mari kita datang pada Tuhan melalui doa. Tuhan Yesus, sebelum kami merenungkan firman-Mu, kami memohon Roh Kudus menuntun pikiran dan hati kami. Bukalah pengertian kami supaya kami memahami firman-Mu dan dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Dasar renungan kita diambil dari Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat Filipi ketika ia sedang berada dalam penjara di kota Roma. Secara manusia, Paulus seharusnya putus asa, tertekan, dipenuhi rasa takut, dan perasaan-perasaan lain yang bisa mengganggu jiwanya. Namun justru dari penjara ia bersukacita dan berkata bahwa ia sanggup menghadapi segala keadaan karena Kristus memberi kekuatan kepadanya. Kata memberi kekuatan dalam bahasa Yunani berasal dari kata endunamo yang berarti dikuatkan dari dalam, diberi kekuatan. Artinya, kekuatan Kristus bukan hanya bantuan dari luar, tetapi kuasa yang bekerja di dalam hati orang percaya. Kekuatan Kristus terpancar dari dalam diri orang percaya, mengalir keluar. Kekuatan itu memberkati orang-orang yang ada di sekitarnya. Bayangkan baterai ponsel yang hampir habis. Walaupun ponselnya mahal dan canggih, tanpa daya ia tidak bisa digunakan. Tetapi ketika dihubungkan dengan sumber listrik, baterainya kembali penuh. Demikian juga kita ketika terhubung dengan Kristus, kekuatan kita diperbarui. Tetapi jika tidak terhubung dengan Kristus maka kita tidak mampu menghindari tekanan dunia ini. Yohanes 15 ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saat kita merasa lemah, kita tidak perlu menyerah. Datanglah kepada Kristus dalam doa dan firman-Nya. Tuhan Yesus mengundang kita, marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat ke-28. Ia sanggup menguatkan hati kita. Ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan yaitu, pertama, mulai hari dengan doa. Kedua, bacalah firman Tuhan setiap hari. Ketiga, percayakan setiap masalah kepada Tuhan. Ada orang berkata, saya kuat menghadapi masalah, selama masalahnya kecil. Tapi masalah hidup sering tidak kecil. Kita tidak bisa memprediksi masalah yang akan kita alami, kita juga tidak tahu kapan masalah itu datang. Karena itu kita butuh kekuatan yang lebih besar yaitu kekuatan dari Kristus. Kekuatan sejati bukan berasal dari diri kita, tetapi dari Kristus yang hidup di dalam kita. Seberapa besar masalah yang datang padamu, kekuatan Tuhan Yesus lebih besar daripada masalahmu, Dia sanggup menolong. Mari kita tutup renungan ini dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau adalah sumber kekuatan kami. Tolong kami untuk selalu bergantung kepadamu dalam setiap keadaan. Amin. Mari kita berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya firman Tuhan hari ini menguatkan kita semua. Jika renungan ini memberkati, jangan lupa like, share, dan subscribe agar lebih banyak orang dikuatkan oleh firman Tuhan. Selamat menjalani aktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati.